Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam intim dengan Allah pada hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Untuk penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk menyembah-Mu pada hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, Engkaulah yang maha sempurna. Kami butuh rencana-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Maka dari itu Tuhan, kami rindu Tuhan mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan Yesus. Mohon ubahkan hati dan pikiran kami Tuhan pada hari ini. Biar kami turut serta Tuhan Yesus dalam kehendak-Mu. Kami siap mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Renungan kita Kamis 23 Maret 2023 bertema tidak perlu ragu. Bacaan diambil pada kitab Yosua pasal 1 sampai pasal yang keempat. Dan kita fokuskan hari ini pada Yosua 1 ayat yang ke-9. Saya baca untuk saudara sekalian.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku, sebelum kita membahas yang lain, kita harus tahu dulu siapakah Yosua itu. Bagaimana kondisinya setelah ditinggalkan Musa tuannya itu. Kondisi Yosua waktu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yosua adalah orang biasa yang berada di bawah kesuksesan orang besar. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Itu tertulis di Yosua 1 ayat 1 sampai 2b. Yang kedua, siapakah Yosua? Yosua adalah orang biasa yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab luar biasa besar. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yosua 1 ayat 2c sampai ayat yang ketiga. Kemudian yang ketiga, siapakah Yosua itu? Yosua adalah orang biasa yang diberikan janji yang luar biasa besar dengan jaminan kemenangan masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Yosua 5 ayat yang ke-6 sampai seterusnya. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang seberang sana sampai ke sungai besar, yaitu Sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sangat wajar sekali kalau seorang Yosua punya keraguan untuk apa? Untuk melaksanakan tugas yang membawa bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Karena apa? Karena Yosua tahu bahwa bangsa seperti apa yang akan dipimpinnya. Keterlibatan penyertaan Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan tercatat dalam Alkitab, tepatnya Yosua 1 ayat 9. Ayat Alkitab tersebut masuk dalam perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saudara, dalam Yosua 1 ayat 9 terdapat pula perintah untuk menguatkan dan meneguhkan janji. Perintah ini disebut juga untuk ayat yang ke-6, yang ke-7, dan ayat yang ke-18 yang menjadi ayat terakhir dari kitab Yosua pasal 1. Setelah kita membaca Yosua 1 ayat 9, maka akan kita temukan arti sederhana dari ayat itu. Sebelum membahas hal itu, mari kita simak pernyataan ayat Alkitab sebagai berikut. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kitab Yosua 1 ayat 9 memiliki kesamaan dengan Yosua 1 ayat 6, 7, dan 18. Berikut bunyi pernyataan ayat-ayat itu. 1. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang kedua, Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang ketiga, Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan
seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang keempat, Yosua 1 ayat 18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Secara sederhana, Yosua 1 ayat 9 dapat diartikan bahwa itu adalah firman Tuhan yang menegaskan kepastian dari Tuhan sendiri dalam menyertai Yosua, sehingga hatinya tidak menjadi kecut dan tawar hati, tidak perlu ragu. Penyertaan Tuhan merupakan jaminan kemenangan dalam mengarungi perjalanan menuju tanah perjanjian, sebagaimana Musa yang disertai Tuhan dalam hidupnya, sehingga kemudian ia mampu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke perbatasan, meskipun ada banyak tantangan yang menghalangi. Kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu yang terdapat dalam Yosua 1 ayat 9 diulang beberapa kali lantaran Tuhan tahu Yosua kesulitan meneruskan tanggung jawab yang super besar yang diberikan Tuhan lewat Musa. Masih ada ketakutan yang tersisa dalam hati Yosua. Karena itulah Tuhan meminta Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Selain itu Tuhan juga meminta Yosua merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yosua 1 ayat 8. Kalau mau berhasil dan beruntung. Dan dalam perjalanannya itu terbukti bahwa Yosua disertai Tuhan sehingga berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Refleksi, kalau Tuhan berjanji akan menyertai, kita tidak perlu ragu. Hadapi persoalan dengan iman yang teguh, maka Tuhan yang bertindak dan Dia akan memberi kemenangan untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Kau tuntun kami sehingga kami tidak ragu mengikut Tuhan, dan kami percaya bersama Allah kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Hari ini Hamba berdoa untuk siapapun yang mengikuti program intim dengan Allah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, bahkan yang sakit dengan biru-biru Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa, berjalanlah bersama kami, bersama Tuhan kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.